Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk setiap saudara yang menyaksikan khotbah online Gereja All Saints Jakarta hari ini. Dan hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting bagi kita semua di tengah kehidupan sehari-hari kita saat ini, yaitu patience, yaitu kesabaran. Kesabaran merupakan salah satu dari antara banyaknya buah-buah roh yang terdapat di dalam Alkitab. Dan kesabaran merupakan hal yang begitu penting di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mungkin beberapa di antara kita mengetahui bahwa sabar adalah tentang menjaga atau menahan emosi, menahan perasaan terganggu, menahan perasaan ingin marah di saat sesuatu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu memang betul adalah bagian dari arti dari kesabaran, namun kesabaran juga membahas tentang hal yang lain. Kesabaran tidak hanya membahas tentang kemampuan untuk tidak marah. Kesabaran bukan hanya tentang kemampuan untuk tidak merasa terganggu, untuk tidak bete, untuk tidak istilahnya menjadi moody dan lain sebagainya. Tetapi kesabaran juga membahas tentang kemampuan untuk berpikir dengan baik, menunggu, kemampuan untuk menjaga diri untuk tidak terburu-buru, untuk sabar menunggu atau memutuskan sesuatu, sabar menunggu sesuatu, dan sabar untuk melewati sesuatu. Dan hari ini kita memiliki bacaan yang sangat menarik, cerita yang bagi saya sangat unik yang terdapat di dalam Alkitab kita, di dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam Yosua pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai ke-26. Yosua pasal 7, ayat yang ke-13 sampai yang ke-26. Di dalam teks ini, di dalam bacaan ini, saya harap Bapak Ibu semua telah membacanya. Boleh juga dibaca perikop atau nats bacaan yang lainnya, yaitu yang terdapat dalam Habakuk yang ke-6, ayat yang Habakuk yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 19, dan juga yang terdapat dalam Matius. Teks ini, teks Yosua ini sangat penting dan menarik menurut saya, meskipun saat saya membacanya, istilahnya saya membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya, untuk mencari tahu apa yang terdapat di dalam teks ini dan lain sebagainya. Kalau kita melihat, bukan hanya dalam ayat 13, tapi dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir ke-26 itu, dikatakan Yosua melakukan sesuatu yang tidak biasanya ia lakukan. Seperti yang kita ketahui tentang cerita Yosua, ia adalah penerus dari Musa dalam memimpin bangsa Israel. Dia adalah pemimpin bangsa Israel yang sangat takut Tuhan, sangat takut kepada Yahweh. Dia adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang taat kepada Tuhan. Dan menurut saya, pasti segala sesuatu yang ia lakukan berdasarkan dengan kehendak Tuhan. Apapun yang ia ingin lakukan, pasti ia tanyakan dulu kepada Tuhan. Karena seperti yang kita ketahui di dalam Perjanjian Lama, orang-orang tertentu memiliki istilahnya kesempatan untuk berbicara kepada Tuhan secara langsung, dan salah satunya adalah Yosua. Istilahnya Tuhan berbicara kepada mereka, Tuhan menyampaikan wahyu, dan Tuhan menyampaikan ilhamnya secara langsung kepada orang-orang tertentu. Dan sedangkan di dalam teks ini, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kita melihat bahwa Yosua melakukan sesuatu yang tidak biasa. Yosua menyuruh orang-orangnya untuk pergi ke Ai, ke tempat yang namanya Ai. Entah bacanya Ai atau Ai. Dia menyuruh orang-orang untuk pergi sana, mengirim beberapa pengintai ke sana, untuk mencari tahu seberapa banyak orang di sana dan berapa banyak pasukan yang perlu ia kirim untuk melawan mereka. Singkat cerita, pengintai mereka kembali, dan pengintainya berkata, "Sudahlah, kirim saja 2.000 atau 3.000 orang. Gak perlu banyak-banyak, gak perlu menyusahkan seluruh bangsa kita hanya untuk melawan mereka, orang-orang Ai itu. Karena menurut mereka orang Ai itu jumlahnya sedikit. Jadi gak perlu banyak-banyak untuk melawan mereka." Tanpa berpikir panjang, tanpa
bertanya kepada Tuhan dulu, Yosua langsung mengirim orang-orangnya ke sana. Yosua dengan sangat cepat mengirim orang-orangnya ke sana dan tanpa bertanya kepada Tuhan. Tanpa bertanya terlebih dahulu, tanpa memikirkannya terlebih dahulu, ia langsung mengirimkan semua. Ia mengirimkan 2.000 atau 3.000 orang tersebut. Dan seperti yang mungkin Bapak Ibu semua sudah bisa tebak atau sudah dapat memperkirakan bahwa pada akhirnya, karena di dalam keputusan tersebut tidak disertakan Tuhan, tidak terdapat intervensi Tuhan, karena di dalam keputusan tersebut Yosua tidak menanyakannya terlebih dahulu kepada Tuhan, akhirnya mereka dipukul mundur. Mereka kalah. Mereka terdapat 36 orang yang dibunuh dan mereka dipukul mundur ke lereng. Mereka istilahnya hampir kalah habis-habisan. Mereka akhirnya kembali dan berkata kepada Yosua bahwa mereka kalah. Dan adapun respons dari kekalahan tersebut yang muncul dari Yosua adalah ia sangat menyesal. Dan bukan hanya menyesal, ia mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-7, dikatakan, dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapakah engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami diputuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Hal ini sangat menarik. Ini hal yang pertama yang perlu kita pelajari terkait kesabaran. Bahwa kesabaran bukan hanya kemampuan untuk menahan emosi, kesabaran bukan hanya kemampuan untuk tidak merasa bete atau kesal terhadap seseorang karena sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya, tetapi kesabaran juga tentang kemampuan untuk perlahan-lahan, untuk tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Dan kuncinya bukan hanya di tidak terburu-burunya, tetapi bersamaan dengan itu, sabar mendengar suara Tuhan. Kita dituntut untuk sabar mendengar suara Tuhan di dalam segala sesuatu. Dalam setiap hal yang ingin kita lakukan, pertama pastikan bahwa kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana sih kita bisa mendengar suara Tuhan? Apakah Tuhan berbicara secara langsung di telinga kita? Bisa, tentu. Tuhan bisa berbicara secara audible kepada kita. Namun itu bukan satu-satunya cara. Ia juga berbicara melewat hati kita. Ia berbicara melewat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ia berbicara melewat orang-orang lain yang ada di sekeliling kita. Ia berbicara melalui segala sesuatu. Makanya banyak cara Tuhan untuk berbicara. Makanya makin sulit dan makin lama dan makin panjang penantian yang harus kita lewati. Makanya dibutuhkan kesabaran. Karena kalau tidak sabar, ini hal yang pertama akan muncul. Ketidaksabaran yang pertama menimbulkan penyesalan. Ketidaksabaran dalam mengambil keputusan, ketidaksabaran dalam melakukan sesuatu akan menimbulkan penyesalan. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, saat saya masih di dalam bangku kuliah, saat saya masih kuliah di sekolah teologi, saya mengingat salah satu teman saya yang mengambil keputusan yang unik. Dan ini terjadi karena ketidaksabarannya akan sesuatu. Singkat cerita, dia satu hari membuka satu aplikasi berbelanja online. Belanja online yang di sana banyak sekali diskon atau potongan harga yang ditawarkan kepada setiap orang yang memiliki aplikasi tersebut. Singkat cerita, karena ketidaksabarannya, ia melihat satu jualan atau satu produk yang menawarkan handphone. Katanya, menurut dia itu adalah handphone yang harganya cuma 150.000. Dia kaget, dan karena dia tercengang dan akhirnya terlalu bersemangat, sehingga ia tidak bersabar untuk membelinya.
ia pencet tombol beli, transfer uang, dan pembayaran selesai. Tiba-tiba beberapa hari kemudian, 2 hari kemudian, saat barang tersebut sampai di tempatnya, ia mendapati bahwa yang ia beli bukanlah handphone, melainkan hanya casing handphone. Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa ketidaksabaran dalam melihat sesuatu, ketidaksabaran dalam melakukan sesuatu, ketidaksabaran dalam memutuskan sesuatu dapat menimbulkan penyesalan. Singkat cerita, teman saya tersebut membuang uang 150 ribunya plus ongkos kirim untuk suatu benda yang tidak bisa ia pakai. Karena handphone yang ia punya berbeda dengan casing yang ia beli tersebut. Sehingga ia membuang uangnya begitu saja, dan untuk seorang mahasiswa 150 ribu ke atas itu sangat banyak. Bisa menghidupi kita beberapa hari ke depan. Setidaknya untuk tidak makan Indomie saja setiap hari. Dan hal tersebut atau peristiwa tersebut mengingatkan saya bahwa ketidaksabaran menimbulkan penyesalan. Hal tersebut juga terjadi kepada Yosua, makanya ia katakan, "Oh Tuhan, kenapa Tuhan bawa aku kepada hal ini? Tuhan, kenapa membiarkan kami ada di tempat ini? Apakah Engkau menginginkan kami untuk binasa?" Dan ini juga kecenderungan yang ada di dalam setiap ketidaksabaran kita. Seringkali saat kita yang memutuskan dengan ketidaksabaran, kita justru menyalahkan Tuhan. Tuhan kok kayak gini? Jangan-jangan kita juga pernah mengalami di mana kita mengambil keputusan dalam suatu hal, mengambil keputusan untuk melakukan suatu hal. Karena diri kita, karena ketidaksabaran kita mengambilnya terburu-buru. Dan saat kita mendapati hal tersebut tidak baik atau membawa dampak yang buruk, kita justru menyalahkan Tuhan, padahal yang mengambil keputusan adalah kita. Padahal yang tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah kita sendiri. Makanya Bapak Ibu semua boleh ambil waktu untuk mempertanyakan keputusan apa yang di dalam kehidupan kita yang kita ambil atas dasar ketidaksabaran. Keputusan apa yang kita ambil di dalam kehidupan kita yang tidak mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Keputusan apa yang kita ambil yang hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Dan kemudian pertanyakan lagi, hal apa yang kemudian terjadi kepada kita setelah itu. Sehingga membawa kita kepada hal yang kedua, yaitu ketidaksabaran menimbulkan konsekuensi. Seperti yang kita lihat di dalam ayat 1-12, bahwa Yosua dan juga bangsa Israel akhirnya kalah dan dipukul mundur oleh bangsa Ai. Mereka yang seharusnya menang jumlah, berdasarkan kalkulasi dan analisis perang dan segala macamnya, mereka harusnya menang. Tapi mereka kalah. Tapi mereka harus terpukul mundur. Dan semua itu hanya karena ketidaksabaran mereka. Konsekuensinya harus mereka terima. Konsekuensinya harus mereka terima. Begitu pula yang terjadi kepada Akan. Akan adalah seorang yang dikatakan mengambil barang yang dilarang oleh Tuhan untuk diambil di Yeriko setelah menang perang melawan Yeriko. Akan ini adalah istilahnya penyebab mereka akhirnya juga kalah dari perang itu melawan bangsa Ai itu. Karena Akan ini membuat bangsa Israel tidak kudus dan akhirnya murka Allah turun kepada mereka. Akhirnya murka Allah dan ketidakberkenanan Allah turun kepada mereka. Sehingga salah satu konsekuensi yang harus diterima atau harus dilakukan oleh Yosua adalah mencari tahu tentang siapa orang yang telah melanggar perintah Tuhan itu. Istilahnya mencari siapa Akan ini, mencari Akan ini, mencari orang ini. Dan caranya sangat sulit, dikatakan di ayat yang ke-13, ayat ke-14. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan tunjukkan oleh suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Kegagalan atau kesalahan mereka, ketidaksabaran yang
yang dilakukan oleh Yosua mengharuskan mereka menerima konsekuensi, yaitu untuk istilahnya retreat, untuk kembali sebentar, kembali sejenak, dan membereskan segala sesuatunya dari awal. Sehingga harus dari suku demi suku dicari, keluarga demi keluarga, baru seorang demi seorang, semuanya harus diikuti dengan baik, sehingga mereka bisa mendapatkan siapa Akan ini, siapa yang telah melanggar perintah Allah tersebut. Dan konsekuensi juga terjadi kepada Akan secara pribadi. Karena ketidaksabarannya untuk mendapatkan sesuatu, karena ketidaksabarannya untuk menjadi kaya istilahnya, karena ketidaksabarannya untuk memiliki materi di dalam kehidupan, karena ketidaksabarannya ia justru harus mati. Karena ketidaksabarannya ia harus menerima konsekuensi, yaitu kematian, dan juga harus menimpa keluarganya. Padahal dikatakan bahwa setelah peperangan melawan Ai ini, suku Ai ini, bangsa Ai ini, saat mereka kalah, orang-orang Israel dapat mengambil barang-barang yang ada di sana. Namun tidak dengan apa yang ada di Yeriko. Kalau saja mereka taat, kalau saja mereka bersabar sedikit, mereka akan menerima apa yang seharusnya mereka terima. Seberapa banyak di antara kita yang seringkali merasa, oh, this is the only time, ini waktu satu-satunya untuk kita bisa mendapatkan ini. Dan akhirnya kita mengambil suatu hal, kita mengambil keputusan, kita mengambil suatu istilahnya tindakan tertentu hanya karena kita ngerasa nggak mungkin ada waktu lain. Dan karena kita merasa nggak mungkin ada waktu lain, kesempatan nggak datang 2 kali, kita bilang ke diri kita, ya udah kita ambil aja. Tanpa perlu tanya Tuhan, kita ambil. Terus kita bilang dengan memberikan penguatan kepada diri kita sendiri, tenang, Tuhan bekerja melalui segala sesuatu. Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena jangan sampai kita menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan kepentingan kita sendiri. Jangan sampai kita menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan keputusan kita sendiri. Oleh sebab itu seharusnya kita melibatkan Tuhan di dalam setiap hal, setiap keputusan yang ingin kita ambil dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti Yosua yang mengambil keputusan untuk mengirimkan 3.000 orang dan akhirnya mereka kalah. Mereka menerima konsekuensi kekalahan tersebut. Atau seperti Akan yang merasa nggak akan ada kesempatan lagi untuk memiliki emas, memiliki apa yang ada di Yeriko yang ia lihat, sehingga ia mengambilnya. Padahal setelah perang tersebut, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan. Jangan sampai karena keinginan kita pribadi, kita melewatkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kalau yang pertama tadi kita bahas bahwa ketidaksabaran menimbulkan yang namanya penyesalan. Kalau yang kedua, ketidaksabaran menimbulkan konsekuensi. 2 hal itu sangat penting dan ini perlu banget kita perhatikan. Dan yang ketiga, kita ketahui bahwa ketidaksabaran hanya akan memberikan kenikmatan atau kesenangan yang sifatnya sementara. Kenapa sementara kalau kita lihat di apa yang terjadi kepada Akan? Ia mungkin merasa bahwa ia sudah kaya karena dia menyimpan segala sesuatu yang ia ambil dari Yeriko. Dan dia menyimpannya di kemahnya dan dia merasa dia kaya dan dia bisa hidup beberapa tahun ke depan karena dia memiliki resources, dia punya materi yang bisa ia jual dan bisa menunjang kehidupannya. Namun ternyata hal tersebut hanyalah sementara. Dan hal tersebut pun harus diambil. Dan jangan-jangan kehidupan kita seringkali kita mengambil keputusan hanya untuk kenikmatan yang sifatnya sementara. Kita melakukan ini, kita bekerja di tempat ini hanya kita merasa, kalau gue di sana, kalau saya di sana, saya akan bahagia seumur hidup. Dan ternyata kalau itu bukan kehendak Tuhan, kita harus berhenti dari tempat pekerjaan tersebut. Atau kita merasa bahwa, kalau saya berteman dengan orang-orang ini dan lain sebagainya, saya akan memiliki kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang baik, yang penuh dengan sukacita. Tapi saat pertemanan kita tidak dilandasi oleh kasih,
Dan saat kita melandasi pertemanan kita hanya karena kepentingan pribadi, dan kita mengambil keputusan dengan secepat itu, terburu-buru seperti itu, akhirnya kita akan menemukan bahwa hal tersebut tidak akan bertahan lama. Jadi ada 3 hal yang perlu kita ketahui berdasarkan apa yang kita pelajari dalam kitab Yosua. Yaitu pertama, ketidaksabaran membawa penyesalan. Seperti Yosua yang menyesal kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa kita dibawa ke tempat ini? Dan yang kedua, ketidaksabaran memberikan konsekuensi. Akan ada banyak kekalahan, akan ada banyak kematian atau konsekuensi besar yang harus kita terima kalau kita tidak bersabar mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, ketidaksabaran hanya akan memberikan sesuatu yang sifatnya sementara. Dan yang paling penting, yang keempat, ini bukan tentang ketidaksabarannya, melainkan ini tentang kesabarannya. Di dalam Habakuk kita membuka Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 19. Ini penting sekali Bapak Ibu. Habakuk pasal yang ketiga ayat 16 sampai 19. Dikatakan begini, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Izinkan saya menutup khotbah hari ini dengan mengatakan bahwa kesabaran adalah saat kita mampu menunggu dalam damai dan sukacita. Meskipun keadaan di luar kacau, tapi kita dapat bersabar dan menunggu dalam sukacita akan Tuhan. Menunggu Tuhan yang akan hadir dalam kehidupan kita. Menunggu suara Tuhan. Menunggu keputusan yang berasal dari Tuhan. Menunggu apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Habakuk mengatakan, kalau kita melihat kehidupan Habakuk, ia sangat menderita saat itu. Ia ada di dalam keadaan yang ia sangat penuh dengan ketakutan, penuh dengan penderitaan. Dan ia mengatakan bahwa meskipun pohon ara tidak berbuah, meskipun pohon anggur dan lain sebagainya tidak berjalan seperti semestinya, ia mengatakan Tuhan tetap kekuatannya. Ia akan tetap bersukacita dalam Tuhan. Karena itulah kekuatannya. Karena itu pun sudah cukup. Karena Tuhan lebih dari cukup. Karena Tuhan adalah sumber kecukupan kita. Di dalam keadaan yang sedang kita alami sekarang, di dalam pandemi yang Bapak Ibu semuanya mungkin sangat merasakan dampaknya. Saya mau katakan satu hal. Meskipun keadaan di luar semakin kacau, meskipun keadaan makin tidak dapat terkendali, biarlah kita bersabar di dalam Tuhan. Bukan hanya bersabar untuk tidak marah atau tidak bersungut-sungut, itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah kita dapat bersabar, menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan di dalam penantian tersebut, biarlah sukacita dan damai yang berasal dari Tuhan menyertai dan melingkupi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.